Kali ini kita akan hadirkan informasi viral untuk Anda pemirsa dari wilayah Semarang, Jawa Tengah. Di mana pemirsa beredar video bernarasi dugaan praktik gadai dengan syarat tidak masuk akal di kota Semarang dan ini viral di media sosial. Polisi pun langsung mengecek lokasi tempat gadai yang berada di Kelurahan Rejosari, Semarang Timur terkait beredarnya gadai dengan syarat bersetubuh. Karena kenal dengan salah satu pegawai, keduanya pun kemudian melakukan kontak secara pribadi. Di luar urusan pekerjaan, termasuk hal lain seperti adanya kabar pergi ke hotel. Dari hubungan pribadi itu muncul pinjaman uang secara langsung kepada pegawai di luar mekanisme gadai yang kemudian memicu perselisihan di saat pengembalian. Pemirsa, dan untuk mengetahui informasi terbaru dari beredarnya video viral bernarasi dugaan praktik gadai yang syaratnya tidak masuk akal di kota Semarang, Jawa Tengah, sudah terhubung dengan kami, yakni narasumber kami, Ibtu Andi Susanto, Kapolsek Semarang Timur, dan juga Rudi, pemilik tempat gadai. Pertanyaannya ini adalah kepada Pak Ibtu Andi Susanto terlebih dahulu. Selamat sore, Pak Andi. Selamat sore, Mbak Jasmine. Iya, Pak Andi, ini apa kabar Indonesia akhir pekan? Pemirsa ini pasti penasaran bagaimana kronologi dari peristiwa ini, Pak? Baik, saya jelaskan pada pemirsa TV One bermula bahwa sebelumnya saudari R sudah pernah menggadaikan 2 HP senilai 2 juta ke Gadai Kurnia. Kemudian dari situlah mereka saling kenal dengan salah satu pegawai Gadai Kurnia, saudara RN. Nah, kemudian pada pertengahan bulan Agustus 2025, saudari R menghubungi saudara N untuk meminjam uang secara pribadi sejumlah 3 juta. Akhirnya mereka sepakat, dan mengenai kesepakatan ini adalah kesepakatan mereka berdua di luar mekanisme gadai. Kemudian tanggal 13 September 2025, bapaknya saudari R datang ke gadai membawa uang 2 juta untuk mengambil 2 unit HP yang mau digadai. Namun terjadi selisih paham dengan ibu dari karyawan Gadai Kurnia yang menginginkan uang gadai agar uang yang dipinjamkan anaknya dikembalikan terlebih dahulu. Namun tidak mencapai kesepakatan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 September 2025, saudari R beserta 2 temannya datang ke Gadai Kurnia untuk mengambil 2 HP tersebut, dan 2 temannya tadi salah satunya merekam yang kemudian menjadi viral di medsos. Nah, dari kejadian itu kemudian pemilik gadai yang saya datangi ke TKP, kita klarifikasi, kita konfirmasi, dan kita kumpulkan dengan keterangan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan kesepakatan pribadi di luar mekanisme gadai antara saudari R dengan saudari N yang karyawan tersebut. Untuk menghindari cekcok, akhirnya HP diserahkan kepada saudari R oleh saudari N. Demikian kronologi singkatnya. Oke, tadi sempat Anda sampaikan bahwa ini kesepakatan pribadi, tapi apakah nanti akan ditindak secara hukum atau bagaimana? Setelah berita viral tersebut, sampai saat ini belum ada laporan ke pihak kepolisian, namun karena beritanya viral, kita memiliki kewajiban untuk mengecek kebenaran informasinya, dan nanti pemilik gadai juga akan menerangkan bahwa hasil klarifikasi kami, yang memviralkan pengunggah video tersebut juga sudah mengklarifikasi, meminta maaf, dan menghapus video yang dia upload. Jadi tidak ada laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan sampai dengan saat ini. Baik, terima kasih Pak Andi. Sekarang kita beralih ke Mas Rudi nih sebagai pemilik tempat gadai. Pak Rudi, mungkin pertama-tama bisa dijelaskan terlebih dahulu, apakah ada dampak dari viral kasus ini terhadap tempat gadai Mas Rudi sendiri? Selamat sore untuk Mbak Jasmine dan Mbak Celia ya. Untuk dampaknya sih
untuk saat ini, sampai dengan saat ini, toko kami masih berjalan dengan semestinya, masih buka seperti sedia kala. Cuman saya berterima kasih untuk pihak kepolisian yang sudah secepat segera mengklarifikasi video tersebut supaya informasinya tidak bias kemana-mana gitu, Mbak. Oke, tapi Pak Rudi, mengenai karyawan yang kerja di sana, apakah sudah diberikan sanksi mungkin atau dipecat dari tempat Anda? Karena sudah melanggar, termasuk melanggar aturan di peraturan di tempat kami, makanya sejak kejadian itu esoknya sudah kami pecat langsung di tempat kami. Oke, singkat saja Pak Rudi, mungkin mengenai apa yang sudah dipinjam atau digadaikan ini mengenai 3 juta rupiah itu bagaimana sistemnya? Apakah nanti akan dikembalikan atau seperti apa? Seperti yang sudah diterangkan Bapak Aibtu Andi, tadi untuk HP sudah kita kembalikan, cuman untuk masalah pembayaran masih kurang sekian rupiah lah. Cuman informasinya mau ada etikat baik untuk melunasi kekurangannya seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Rudi sebagai pemilik tempat gadai dan sebelumnya juga ada Ibtu Andi Susanto sebagai Kapolsek Semarang. Kita harapkan bahwa peristiwa ini bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Nanti kalau misalnya ada syarat-syarat yang seperti ini kita harus laporkan begitu ya, Jasmine ya. Ini jadi pelajaran juga. Yes. Oke, baik.